Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bicara terkait dengan grup ya. Baik fungsi yang terkait dengan grup ataupun grup yang kalau di sintak SQL itu ada group by gitu ya. Sama juga having-nya. Seperti yang sudah kita pelajari, terakhir kita kemarin ada di function ya, baik yang terkait dengan fungsi satu baris atau banyak baris. Nah, fungsi banyak baris akan sedikit kita ulang dan kita coba di sini. Kemudian terkait dengan functional dan juga conditional. Materi-materi yang ini bisa Anda lihat di video yang sebelumnya ya. Kemudian kita masuk ke group by dan having ya. Fungsi grup beberapa baris seperti itu. Di SQL, fungsi grup berikut dapat beroperasi pada satu tabel secara keseluruhan atau pada sekelompok baris data tertentu. Setiap fungsi dia mengembalikan satu nilai. Jadi yang fungsi beberapa baris itu kan nanti outputnya dia hanya satu nilai saja. Fungsi-fungsi yang termasuk di dalamnya di situ ada AVG, ada count, ada min, ada max, ada sum, ada variance, dan ada stdef gitu ya. Standar deviasi saudara. Untuk min digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data apapun untuk mengembalikan nilai minimum. Untuk max digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data apapun untuk mengembalikan nilai maksimumnya. Jadi min max itu tipe datanya bisa apapun ya, tidak hanya number. Nanti kita akan coba baik yang tipenya misalnya karakter ataupun tipenya date, misalnya tanggal ya. Kemudian sum digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data numerik untuk mencari total atau jumlah dari suatu nilai. Kemudian AVG, average gitu ya, digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data numerik juga untuk menghitung rata-ratanya. Untuk count, dia akan mengembalikan jumlah baris data yang termasuk di dalam query tersebut gitu ya. Kemudian variance digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik untuk menghitung sebaran data di sekeliling rata-rata. Di sini varian ataupun stdef itu terkait dengan berbagai macam hal yang dengan statistik ya. Untuk variance di situ misalnya jika nilai rata-rata kelas pada tes terakhir itu adalah 82% dan skor siswa itu berkisar antara 40 hingga 100%, maka variance skor akan lebih besar jika skor siswa itu berkisar antara 78 hingga 88. Kemudian kalau stdef, standar deviasi, sama dengan variance. Standard deviation mengukur sebaran data. Untuk dua kumpulan data dengan rata-rata yang sama, semakin besar sebarannya, semakin besar standar deviasinya. Untuk perbedaan antara varian dan standar deviasi mungkin dibahas di kuliah statistik kali ya. Kemudian count dan null. 20 baris karyawan tercantum dalam tabel karyawan, dan jika Anda memilih commission percentage, 20 baris tersebut akan dikembalikan. Menambahkan fungsi count ke query count akan mengembalikan hanya 4 saja. Jadi count di sini nullnya dia tidak dilihat gitu ya. Count secara khusus menghitung kolom commission percentage, namun dia mengabaikan nilai 0 di kolom.
Jadi kalau kita lakukan count commission percentage from employee, maka yang dihitung hanya yang memiliki commission percentage saja, yang nol tidak. Kita akan coba fungsi beberapa baris ini. Oke, kita ke Apex. Misalnya kita punya di tabel yang sudah kita miliki, kita punya sebuah tabel namanya WF Countries. Di tabel WF Countries, mungkin kita bisa cek di object browser ya. Di tabel WF Countries di sini ada beberapa kolom yang dimiliki, mulai dari kolom country ID, region ID, country name, kemudian country translated name, location, capital, area, coastline, lowest elevation, lowest elevation name, highest elevation name, date of independence, kemudian national holiday name, national holiday date, population growth rate, life expect at birth, median age, dan so on gitu ya. Banyak ya. Di WF Countries ini dia mendata untuk satu country gitu ya. Satu country dia punya data, berbagai macam data yang dimiliki. Termasuk di sini ada yang namanya life expect at birth gitu ya. Jadi rata-rata usia yang dimiliki atau rata-rata umur dari penduduk dari wilayah tadi ya, dari country tadi. Nah, kita akan gunakan life expect at birth di sini untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi rata-ratanya jadi nilai minimum, maksimum ataupun rata-ratanya berapa gitu ya. Jadi di sini misalnya kita cari dari tabel WF Countries, kemudian kita cari minimum dari life expect at birth. Kita berikan nama kolom di sini lowest life expect gitu ya. Jadi yang paling kecil berapa? Kalau kita jalankan, hasilnya adalah yang paling kecil ada 32,62. Jadi di sini 32,62 itu usia paling kecil gitu ya. Di suatu negara di dalam data yang kita miliki. Kemudian selain tipe data number tadi kan life expect at birth itu dia isinya number semua. Kita akan coba untuk fungsi minimum kita gunakan untuk tipe data yang lainnya. Misalnya country name itu isinya kan karakter gitu ya. Jadi yang paling minimum itu mana gitu ya. Nah, di situ adalah Angulia. Mungkin kita cek di tabel WF Countries ini ya. Kita coba cari data di tabel WF Countries. Kemudian kita tampilkan country name-nya. Kemudian kita urutkan berdasarkan country name ya. Berdasarkan country name kita urutkan ascending ya. Ingat kalau ascending itu tidak perlu ditulis juga dia nanti ascending. Tapi kalau kita tulis descending nanti dia descending. Karena defaultnya adalah ascending ya. Nah, kalau kita urutkan ascending di sini yang paling kecil adalah Angulia. Sedangkan kalau paling besar itu mungkin ada di huruf WXYZ gitu ya. Misalnya kalau kita cari kita balik urutannya, descending. Yang paling jauh di sini adalah Western Sahara. Sehingga kalau misalnya tadi min kita ganti max, dia harusnya
berganti menjadi Western Sahara gitu ya, karena yang paling urutan abjadnya paling bawah dia di Western Sahara. Kalau kita run, hasilnya adalah Western Sahara, seperti itu ya. Kemudian selain tipe data karakter, kita juga akan coba untuk tipe data date ya. Jadi di sini misalnya select minimum hire date dari employee. Jadi nanti akan ditampilkan karyawan yang di hire date-nya itu adalah yang paling awal gitu ya. Jadi di sini paling awal seorang karyawan masuk itu ada di tanggal 17 Juni 1987 gitu ya. Kalau kita ganti max, maka akan kebalikannya. Karyawan yang paling baru itu di tanggal di sini 29 Januari tahun 2000. Jadi min ataupun max itu bisa kita gunakan untuk tipe data apapun. Selain number itu nggak ada masalah, seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk fungsi yang lainnya. Kita akan coba fungsi penjumlahan sum gitu ya. Di sini kita akan gunakan tabel WF countries areanya, karena area itu dia di sini area, kalau kita lihat area di sini isinya luas wilayahnya gitu ya. Kalau luas wilayahnya ini kita jumlahkan karena dia tipenya adalah number, maka seharusnya itu bisa. Di sini region ID-nya 29. Jadi kita jumlahkan untuk untuk countries di mana yang region ID-nya itu 29. Kita sum, tentunya karena area tipe datanya adalah number, maka sum itu bisa kita lakukan. Contoh yang lain, kita coba hitung salary ya. Di tabel employee itu kan ada kolom salary, di mana salary itu dia tipe datanya juga number juga. Nah, kalau kita run, dia juga bisa mengkalkulasinya. Kemudian kita akan coba untuk average gitu ya. Kalau tadi salary, sekarang average, di mana keduanya itu syaratnya yang dihitung tipe datanya itu number gitu. Di sini misalnya average area, yang tadi area kita jumlah, sekarang kita lakukan rata-rata. Jadi di sini rata-ratanya 9.656,96 untuk di region ID 29. Selain kita bisa lakukan rata-rata, misalnya kita juga bisa melakukan seperti ini. Jadi menggabungkan beberapa fungsi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang round dan kawan-kawannya, tadi di rata-rata itu di sini 0,96 seperti itu. Misalnya kalau di sini kita round, kita bulatkan untuk satu digit semacam itu, maka di sini harusnya nanti belakangnya hanya satu digit di belakang koma ya. Jadi kita round di sini dia akan ada satu digit. Jadi di sini kita round average dari salary. Kalau tadi salary-nya itu misalnya kita jalankan lagi. Di sini 58.000 seperti itu. Oh, ini sum ya. Kita lakukan average. Kita lakukan rata-rata dari gaji untuk departemen ID 90. Di sini 19.333,33 sekian gitu ya. Karena ini kepanjangan misalnya semacam itu,
kita bisa round mau 1 digit di belakang koma, jadi nanti cuma 0,3 saja, atau 2 digit di belakang koma, nanti jadinya 19.333,33 gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan coba varian dan standar deviasi. Untuk itu kita akan coba di sini kita run variance dari live expect at birth tadi. Kita run menjadi 4 digit di belakang koma. Jadi di sini adalah sebaran data di antara rata-rata data yang ada gitu ya. Variance di sini 143,2394, 4 digit di belakang koma. Kita akan coba standar deviasi dengan kolom yang sama. Jadi untuk kolom yang sama, kalau variance tadi 143,23 semacam itu, kalau standar deviasinya di sini 11,9683. Oke, kita akan coba berikutnya terkait dengan tadi ya, fungsi average untuk commission percentage. Jadi kalau di tabel employee di bagian commission percentage itu kan yang memiliki commission percentage hanya 4 karyawan saja. Nah, kalau kita rata-rata, tadi dikatakan nilai 0 dia tidak diikutkan dalam rata-rata, jadi hanya 4 saja ya. Jadi 4 data saja, kemudian di rata-rata, di jumlah kemudian dibagi 4 seperti itu ya. 0 tidak diikutkan. Jadi hasilnya di situ menjadi 0,2125. Di berbagai macam fungsi yang kita bahas ini tadi juga kita bisa lakukan sekaligus. Sekaligus itu maksudnya seperti ini. Jadi kita cari nilai maksimumnya, kemudian cari nilai minimumnya, dan juga cari nilai minimum dari employee ID di sini. Kalau min max tadi salary-nya, kita cari sekaligus tiga bagian semacam ini dalam satu query, itu juga diperbolehkan. Jadi di sini ada maksimum salary-nya, di sini ada minimum salary-nya 4.200 dan minimum employee ID. Jadi yang punya employee ID paling kecil siapa gitu ya. Jadi 3 seperti ini bisa kita lakukan secara sekaligus. Oke, kita kembali ke PPT-nya. Tadi ini sudah kita coba nilai count dan null. Jadi kalau kita punya 20 data di mana yang punya commission percentage hanya 4, kalau kita count yang dihitung hanya 4 data itu saja, nullnya tidak disertakan. Termasuk juga tadi kita lakukan average gitu ya. Kita lakukan average yang dihitung dari 4 data kemudian dibagi 4 juga. Seperti itu. Kemudian penggunaan group by, saat kita menggunakan closal group by untuk membagi baris tabel menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, kemudian kita bisa menggunakan fungsi group untuk mengembalikan informasi rangkuman untuk setiap grupnya. Jadi setelah kita grouping, informasi dari setiap grupnya itu bisa kita ekstrak satu persatu gitu ya. Dalam pernyataan select yang ditunjukkan di bawah semacam itu, baris dikelompokkan berdasarkan departemen ID. Kemudian dilakukan rata-rata atau average di setiap kelompoknya. Jadi untuk salary-nya kita lakukan average, tapi average-nya adalah per departemen ID. Maka di situ select departemen ID, average dari salary, from employee, group by departemen ID, kemudian kita order berdasarkan departemen ID-nya juga. Kita akan coba di Apex-nya.
Jadi di sini tadi departemen ID kita grouping berdasarkan departemen ID. Setelah di grouping, kita hitung masing-masing rata-rata dari salary dalam satu grup tadi gitu ya. Kalau kita eksekusi, di sini misalnya departemen ID 10, rata-rata salary-nya adalah 4.400, departemen ID 20, 9.500, dan seterusnya semacam itu. Kita kembali ke PPT-nya. Bagaimana jika kita ingin menemukan gaji maksimum karyawan dalam setiap departemen? Kita bisa menggunakan clausal group by dengan menyatakan kolom mana yang digunakan untuk mengelompokkan barisnya. Kemudian, namun bagaimana kita mengetahui gaji maksimum mana untuk departemen tertentu? Jadi misalnya kita lakukan di sini, kita grouping berdasarkan departemen ID, kemudian kita select maksimum salary-nya. Nah, select maksimum salary-nya di sini nanti akan muncul data maksimum salary dari departemen-departemen ID yang ada. Kita coba di Apex-nya. Di sini select maksimum salary dari tabel employee yang kita grouping berdasarkan departemen ID-nya. Nah, di sini akan muncul maksimum salary-nya. Tapi kita tidak punya informasi ini maksimum salary untuk departemen yang mana, untuk yang 7.000, 24.000 ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa menambahkan di sini informasi departemen ID-nya, kemudian maksimum salary-nya. Kalau kita run, nah nanti akan muncul di sini yang 7.000 tadi itu departemen ID-nya nggak ada. Jadi semua yang departemen ID-nya 0 itu maksimum salary-nya 7.000. Kalau yang departemen ID-nya 90, maksimum salary-nya ada di 24.000 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kembali ke PPT. Biasanya kita ingin menyertakan kolom dari group by di daftar select-nya. Maka di sini untuk melihat dia maksimum salary itu punyanya siapa, kita tambahkan kolom departemen ID-nya seperti yang sudah kita coba tadi ya. Fungsi group mengharuskan semua kolom yang tercantum dalam clausal select yang bukan bagian dari fungsi group harus dicantumkan di clausal group by. Contoh di bawah ini, di situ select-nya ada 3 kolom, yaitu job ID, last name, dan average salary dari tabel employee. Sedangkan yang di group by itu dia hanya satu saja, yaitu job ID-nya saja. Nah, di sini di clausal select itu kolomnya ada 3 yang bukan grup fungsi gitu ya, atau fungsi banyak baris itu ada 2 kolom, yaitu job ID sama last name. Sedangkan yang di group by itu dia job ID. Kalau seperti ini seharusnya last name itu juga masuk di dalam clausal group by. Kalau tidak masuk, kemungkinan besar akan terjadi error. Jadi semua yang selain fungsi banyak baris seharusnya dia ikut di dalam clausal group by-nya. Kita coba, errornya nanti akan muncul ya. Kita akan coba job ID kemudian last name ya. Select job ID kemudian last name kemudian average dari salary dari employee.
employees group by job ID. Nah, seperti ini. Di sini job ID, last name ya. Nah, kalau semacam ini, itu kemungkinan besar akan terjadi error karena last name-nya tidak ikut di clausal group by. Kalau kita run, di sini akan muncul ORA 00979 not a group by expression. Jadi si group by ini tidak bisa dieksekusi karena di sini ada last name. Kita kelompokkan berdasarkan job ID, tapi last name-nya tidak kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan, kita nggak tahu hasilnya bagaimana ya, tapi kita coba. Nah, bisa. Jadi seperti yang tadi menjadi catatan, setiap di bagian select, selain fungsi grup gitu ya, jadi fungsi banyak baris, kolom-kolom yang muncul di clausal select itu harusnya masuk juga di clausal group by semacam itu. Kita kembali ke PPT-nya. Panduan group by sebagai catatan kita semuanya. Panduan penting untuk diingat ketika menggunakan clausal group by. Yang pertama, jika kita menyertakan fungsi group, average, sum, count, min, max, standar deviasi ataupun variance di clausal select bersama dengan kolom individu lainnya, maka setiap kolom individu juga harus ada di clausal group by. Seperti yang kita lakukan tadi. Kalau tidak, akan terjadi error semacam itu. Kemudian Anda tidak dapat menggunakan alias kolom pada clausal group by. Jadi di group by itu tidak ada alias. Kemudian clausal where bisa kita gunakan untuk mengecualikan baris sebelum dikelompokkan. Jadi where itu kan membatasi baris data yang akan diolah semacam itu ya. Jadi conditional where itu bisa kita tambahkan di situ. Jadi nanti yang memenuhi conditional where itu nanti yang akan dikelompokkan. Seperti itu ya. Kemudian having. Misalnya kita ingin mencari gaji maksimum di setiap departemen. Namun hanya untuk departemen yang memiliki lebih dari satu karyawan saja. Nah, di sini kita diberikan sebuah query di mana di situ select department ID, kemudian maximum salary from employee where count bintang lebih dari 1. Itu group by department ID. Jadi di situ sebenarnya seperti yang di atas, ingin mencari gaji maksimum dari setiap departemen karena di group by dikelompokkan berdasarkan departemen. Tapi inginnya di departemen tadi itu yang countingnya gitu, counternya itu lebih dari 1 gitu ya. Mungkin kita coba saja di Apex-nya. Dia pakai where count gitu ya. Group by department ID. Sebentar, kita pindah ke Apex-nya. Nah, kita tambahkan where count-nya. Where count bintang lebih dari 1. Group by department ID seperti ini. Kalau kita run, di sini group function is not allowed. Jadi pada saat kita ingin menunjukkan atau memunculkan where count lebih dari 1, itu tidak menggunakan seperti ini gitu ya.
Jadi yang kita gunakan itu seharusnya adalah clausal having. Jadi di sini seharusnya setelah kita grupkan, baru kemudian kita berikan having. Jadi select departemen ID, maximum salary dari tabel employee. Kita grupkan berdasarkan departemen ID, kemudian having count lebih dari 1. Kita tidak bisa menggunakan where count bintang lebih dari 1, itu enggak ya. Tapi kita gunakan clausal having. Dengan clausal having di sini di dalam departemen ID 90 semacam itu, dia isinya akan lebih dari 1 karyawan gitu ya. Lebih dari 1. Kalau mau kita tunjukkan juga berapa di situ, kita tambahkan count-nya. Di sini misalnya count bintang, kemudian baru maksimum salary-nya. Kalau ini kita jalankan, maka di departemen ID 90 di sini kalau di count isinya 3 gitu ya. Kemudian 20 di sini count-nya 2. Di sini maksimum salary-nya muncul untuk setiap departemen tadi ya. Kalau having count-nya misalnya kita tutup dulu, misalnya kita pisah, kita order by count bintang gitu, untuk melihat departemen ID itu sebenarnya countingnya berapa gitu ya. Kalau kita run, di sini sebenarnya ada count yang nilainya 1, yang nantinya kalau kita gunakan having count lebih dari 1, dia tidak akan ikut ya. Jadi di sini departemen ID 10, dan yang tidak punya departemen ID itu ada 1 karyawan, ada 1 employee gitu ya. Kemudian di sini maksimum salary-nya 7.000, di sini maksimum salary-nya 4.400 macam itu. Kalau kita terapkan count bintang lebih dari 1, seharusnya 2 data ini jadi tidak ikut. Maksudnya penggunaan having semacam itu. Kalaupun misalnya yang lain di sini yang karyawannya ada 2, di sini ada 20 dan 110. Kalau misalnya kita gunakan having count bintang lebih dari 2, jadi 2 juga tidak ikut gitu ya. Tapi kalau kita gunakan lebih dari sama dengan 2, berarti 2 ikut. Jadi ini kondisional lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini misalnya kalau kita ubah jadi 2 semacam ini, kemudian kita masukkan having count-nya ini. Kita masukkan having count-nya selalu ada di bawahnya group by. Kemudian kalau kita eksekusi, seharusnya kalau seperti ini, yang 1 dan 2 ini tidak akan muncul di dalam data. Kalau kita run, maka di sini yang muncul mulainya dari 3 gitu ya. Jadi having count bintang di sini lebih dari 2, itu dia akan membatasi yang muncul hanya yang dihitung lebih dari 2 semacam itu. Kita kembali ke PPT-nya. Dengan cara yang sama, Anda bisa menggunakan clausal where untuk membatasi baris yang dipilih. Anda dapat menggunakan clausal having untuk membatasi grupnya. Jadi where untuk membatasi baris datanya, kemudian clausal having untuk membatasi di dalam grupnya. Pada query yang menggunakan clausal group by dan having, baris adalah yang pertama dikelompokkan. Fungsi grup diterapkan dan kemudian hanya grup yang cocok dengan clausal having yang akan ditampilkan. Clausal where digunakan untuk membatasi baris, clausal having digunakan untuk membatasi grup yang dihasilkan dari clausal group by. Jadi seperti itu ya.
where untuk datanya, untuk barisnya, having untuk membatasi grupnya. Di situ misalnya yang kita lakukan tadi ya. Jadi having count bintang lebih dari 1. Ingat having itu dia selalu ngikut, harus ada grup by-nya. Karena having itu dia membatasi grup. Jadi kalau nggak ada grup by-nya dia nggak akan jalan. Kemudian contoh yang lain, query ini mencari populasi rata-rata semua negara di setiap wilayah. Query ini yang di bawah ini kemudian hanya menghasilkan grup wilayah dengan populasi terendah yang lebih besar dari 300.000 jiwa. Kita coba, kita pindah ke Apex-nya. Oke. Jadi di sini ini having-nya tadi ketambahannya. Jadi di sini select region ID, kemudian round average dari population dari tabel WF countries, di mana kita grupkan berdasarkan region ID-nya. Kemudian yang punya minimum populasi lebih dari 300.000. Kemudian diurutkan berdasarkan region ID-nya. Kalau kita run, jadi dia dikelompokkan berdasarkan region ID-nya, kemudian dibatasi yang minimum populasinya itu lebih dari 300.000, seperti itu. Jadi setiap region ID aslinya pertama nanti akan dihitung average population-nya, tapi kemudian yang dimunculkan hanya yang masuk di klausal having tadi, yang minimum populasinya itu lebih dari 300.000. Mungkin kita perlu tunjukkan minimum populasinya gitu ya, untuk bisa melihat bahwa memang benar data itu yang dikeluarkan. Kita tambahkan di paling kanan saja, koma minimum population. Jadi kalau seperti ini kita akan tahu region ID tadi itu minimum population-nya berapa. Nah, di sini region ID 14, minimum population-nya adalah 486.530. Jadi dia lebih dari 300.000. Yang di sini data yang muncul pasti akan lebih dari 300.000. Jadi klausal having di situ dia akan membatasi grup-grup mana yang akan dimunculkan, gitu ya. Kembali ke PPT. Meskipun klausal having dapat mengawali klausal group by di pernyataan select, sebaiknya meletakkan setiap klausal dengan urutan seperti yang ditunjukkan di bawah di situ ya. Klausal order by itu selalu menjadi yang terakhir ya. Jadi urutannya itu adalah select, kemudian column, kemudian ada group function jika dibutuhkan, kemudian dari tabel mana, from table, kemudian conditional where, kemudian group by, kemudian baru having, kemudian yang terakhir ada order by. Jadi urutan penulisannya sebaiknya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.